Selamat malam, Bung Ismail. Selamat malam, Ya, Pak ini Iman. peristiwa Anda ini lumayan viral ini dan kemudian Anda juga diminta maaf di Polres Kepulauan Sula ya, koreksi kalau nanti saya salah. Jadi apa yang Ya terjadi benar. dan kemudian bagaimana kelanjutannya? Jadi awalnya itu di hari Jumat sekitar jam 11-an saya eh, ada membaca artikel tentang Gus Dur, guyonan-guyonan Gus Dur. Kebetulan ada satu guyonan yang saya merasa menarik buat saya, sehingga saya ini mengkopinya dan masang di dinding. Ya, itu pernyataan Gus Dur ya, almarhum Gus Dur. Bisa Anda sebutkan mungkin? Jadi di pernyataan itu, guyonan itu Gus Dur katakan bahwa ada 3 polisi jujur di Indonesia. Oke. Polisi tidur, patung polisi, dan jenderal Hugeng. Mhm. Seperti itu. Lalu kemudian Anda memposting di Facebook ya? Iya, iya. Anda memposting di Facebook, lalu kemudian itu hari apa itu postingannya itu? Hari Jumat, tanggal 12 kemarin. Oh, Jumat pekan lalu. Iya. Lalu kemudian Anda ada yang menghubungi atau gimana ceritanya? Jadi saya posting selesai, saya sembahyang Jumatan Oke. saya. Oke. Ya, pulang dari Jumatan, saya buka HP saya, ada WA dari pimpinan saya, Pak Sekda, bahwa ada yang keberatan dengan postingan saya itu dari sisi polisi. Jadi saya hapus. Iya, iya. Saya hapus. Beberapa menit kemudian ada dari kepolisian yang datang untuk panggil saya untuk ke kantor polisi untuk klarifikasi. Oh, Anda dipanggil ke kantor polisi untuk klarifikasi. Itu hanya hitungan jam berarti dari Anda posting ya? Iya. Jadi saya dipanggil ke kantor polisi itu sekitar jam 2 gitu. Jam 2 ya. Jam 2. Anda posting sekitar pukul? Pukul 11. 11, oke. Jadi sekitar 3 jam ya. Ya. Anda ASN di Ya, Pemprov? saya di Pemkab Kabupaten Kepulauan Sula. Oh, di Pemkab. Oke, baik. Satu posting itu kemudian Anda dipanggil polisi. Boleh tahu kemudian ketika kemudian Pak polisi datang kepada Anda, lalu pada saat Ya, itu juga Anda mereka- datang ke kantor polisi? Iya, saya langsung ke kantor polisi. Oke. Berapa orang? Anda didampingi oleh siapa itu? Waktu itu saya sendiri. Oh, sendiri. Oke. Polisi yang datang kepada Anda berapa orang? Ada 3 orang. 3. Dari mana itu? Dari reserse kah atau Dari Intel nggak salah. Oh, dari Intel, dari satuan Intel ya? Ya, ya. Baik. Lalu kemudian bertiga, Anda kemudian ke kantor polisi, lalu diperiksa atau bagaimana itu? Iya, diminta klarifikasi aja, Pak. Di ruangan apa, Bung Ismail? Awalnya di ruang Intel, terus diarahkan ke ruang serse. Ke ruang serse? Ya. Oke, awalnya di ruang Intel, lalu kemudian ke ruang serse. Di ruang Intel Anda dimintai keterangan, dimintai klarifikasi begitu ya? Iya, ditanya maksud dari postingan itu. Baik, lalu kemudian berapa lama itu di ruang Intel? Di ruang Intel itu dari sampai jam 4 kalau tidak salah. Dari jam 2, kurang lebih 2 jam ya? Iya. Lalu kemudian 2 jam lumayan lama juga itu. Lalu Iya, kemudian lumayan. lanjut ke ruang reserse. Artinya Anda di Iya. BAP atau bagaimana ini? Ya, di BAP. Oh, sempat di BAP. Baik, statusnya sebagai saksi. Saksi mungkin ya. Di BAP kan tertulis, tidak tertulis. Anda tidak sempat membaca setelah selesai BAP. Kan setelah selesai BAP biasanya Anda kan diberikan untuk kemudian diklarifikasi. Iya, jadi BAP itu hanya untuk klarifikasi aja, Pak. Klarifikasi. Tapi setelah BAP Anda tidak diperlihatkan BAP-nya. Diperlihatkan, disuruh baca juga. Suruh baca, baik. Statusnya apa Ya. waktu itu? Saya tidak perhatikan, Pak. Saya cuma baca isi dari itu Oh, aja. terlewat mungkin ya? Iya, mungkin. Baik, baik. Apakah saksi atau tersangka Anda tidak tahu ya? Iya, Tapi nggak kemudian setelah itu, apa yang terjadi?
Setelah itu sampai hari Selasa saya dipanggil untuk press release. Jadi itu hari Jumat, jam 2 Anda diminta untuk ke kantor kepolisian di Polres Sula ya? Lalu Ya, kemudian pukul 4 itu Anda selesai di ruang Intel, 2 jam Anda Ya. dimintai keterangan. Lalu dari jam Ya. 4 Anda dipindah ke ruang reserse. Di ruang Jam reserse bukan jam 4, di ruang servis setelah maghrib, Pak. oh dari jam 4 sampai setelah maghrib Anda dari jam 4 kurang lebih sampai jam 6 Anda jam 4 menunggu aja itu? Jam 4 saya pulang, Pak. Oh pulang dulu, baik. Terus? Iya, nanti ditelepon lagi suruh balik ya. Oke, telepon suruh balik jam 6. Ya. Jam 7. Jam 7, baik. Jam 7 malam Ya. itu ya? Ya. Lalu diperiksa sampai? Jam 7. Jam 7 saya belum diperiksa, saya masih nunggu sampai jam berapa ya? Jam 9 baru diperiksa, habisnya sekitar jam 11, Pak. Oke, jadi jam 7 Anda datang ke Polres Kepulauan Sula, baru diperiksa jam 9 malam, jam 21, pukul 21, selesai 2 jam ya, pukul 23.00 selesai pemeriksaan. Iya. Baik, lalu kemudian Selasa, itu hari Jumat tadi, Selasanya kemudian Anda diminta kembali lagi. Iya, untuk press release. Oh, press release. Disitulah Anda kemudian meminta maaf. Iya, saya minta maaf. Oke, saya akan tayangkan dulu bagaimana kemudian permintaan maaf Anda. Saya akan coba untuk meminta produser untuk memutarkan kembali. Jadi terus permintaan maaf dari Ismail Ahmad. Jadi Anda minta maaf ya pada waktu itu. Iya. Apa yang disampaikan pada waktu itu? Anda diminta untuk meminta maaf. Saya tidak diminta untuk minta maaf, jadi inisiatif saya sendiri untuk minta maaf. Oke. Dan peran Anda di konferensi pers itu apa? Saya tidak tahu ya. Saya cuma mau minta maaf aja untuk masalahnya sudah segera selesai aja, Pak. Tunggu sebentar. Jadi kan Selasa Anda di BAP, hari Jumat Anda di BAP, Selasa Anda dipanggil lagi kan? Iya. Dipanggil lagi untuk datang ke Polres, ya. Untuk apa itu kata Pak Polisi pada waktu itu? Untuk press release. Press release Ya. Untuk? Masalah itu. Iya, posisi Anda kan bukan siapa-siapa. Kenapa Anda kemudian diajak untuk press release? Apakah kemudian Anda diminta untuk minta maaf? Tidak. Mereka nggak minta untuk saya minta maaf, saya yang minta maaf. Oke, Anda punya inisiatif sendiri. Dan proses ini kemudian setelah diselesaikan di internal kepolisian dari pihak Polda Maluku Utara ya, telah berkoordinasi dengan Polres Sula dan ada salah paham. Anda juga disampaikan terkait hal ini? Tidak. Oke, kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Rikwanto. Bahwasanya di Sula ada pemanggilan seseorang yang diduga menyalahi Undang-Undang ITE, kemudian dipanggil polisi dan diklarifikasi, ya, itu memang benar adanya. Namun setelah saya dalami dengan Kapolresnya, dengan anggota yang memeriksa, dan objek yang dipermasalahkan, nah, saya simpulkan itu kurang tepat ya. Jadi yang dilakukan oleh Polres Sula itu kurang tepat. Yang dimaksud jobnya Gus Dur, ada polisi yang baik itu adalah polisi patung polisi, kemudian polisi tidur, kemudian Pak Hugeng, itu kan job. Itu sifatnya memecut saja. Dan itu sudah menjadi milik umum. Dan sudah tidak punya nilai-nilai yang dipikirkan itu mencoreng institusi, tidak ya. Itu biasa-biasa saja. Jadi prinsipnya kepada Polres Sula, terutama anggota Reskrim yang kebetulan menemukan itu di Facebook, kita sudah tegur. Kita sudah berikan arahan. Saya minta juga di Krimsus memberikan jukrah kepada jajaran supaya bisa membedakan mana informasi atau berita-berita yang bisa dikategorikan masuk Undang-Undang ITE, mana yang memang informasi itu informasi apa adanya, informasi milik masyarakat maksudnya,
mana informasi yang merupakan kritikan, mana informasi yang diaduk-aduk antara kebenaran dan ketidakbenaran, mana informasi yang tidak benar sama sekali.